Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang MPC yang diterapkan pada Laravel. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa atau MPC itu terdiri dari view, controller, dan model, di mana untuk konsep kerjanya itu adalah ketika user memberikan request itu akan ditangani terlebih dahulu oleh controller. Setelah itu controller akan menentukan apakah request tersebut akan diberikan kepada model ataukah kepada view. Nah, kalau misalnya dituliskan kepada model, hasil pengolahan model pun nanti akan diberikan terlebih dahulu ke dalam controller yang nanti hasilnya akan ditampilkan kepada user melalui view. Seperti itu. Ibu harap kalian paham dan masih ingat tentang konsep MPC yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, sebelum kita membuat project tentang MPC pada Laravel, kita siapkan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan. Oke, pertama, karena MPC di sini adalah sudah berhubungan langsung dengan database, maka kita buat dulu database. Di sini Ibu menggunakan Laragon. Caranya itu adalah kalian tinggal klik 2 kali Laragonnya. Setelah itu pada icon Laragon kalian klik kanan, lalu kalian pilih create new, lalu pilih database. Nah, pada bagian ini kalian cukup menuliskan nama database-nya yang kalian inginkan. Di sini Ibu sudah membuat database sebelumnya, yaitu dengan nama root Laravel. Oke, jadi kita tidak usah membuat database yang baru lagi. Kita cukup menggunakan database yang ada, yaitu dengan nama root Laravel. Oke, kalau misalnya pembuatan database-nya sudah berhasil, kita edit file INP-nya menggunakan di sini Visual Studio Code. Nah, pada bagian ini, pada line number 12, pada bagian DB database, kalian ganti atau rubah dengan nama database yang baru saja kalian buat. Oke, karena di sini Ibu membuat database-nya CRUD Laravel, maka di sini ditulis dengan nama CRUD Laravel. Oke, untuk pembuatan tabelnya kita akan buat nanti berbarengan pada saat kita membuat model. Sekarang kita akan membuat controller terlebih dahulu, namun supaya setiap adanya request itu bisa diteruskan ke controller terlebih dahulu, berarti kita harus membuat root-nya. Oke. Nah, sebagaimana yang kalian lihat bahwa untuk membuat root kita itu harus berada pada folder root dengan nama filenya itu adalah web.php. Oke. Bisa kalian lihat bahwa di sini sudah terdapat 3 buah root yang berbeda, di mana untuk penulisan rootnya itu adalah berbeda dari tutorial kita sebelumnya, di mana tutorial yang sebelumnya itu adalah ketika dipanggil root tertentu maka akan mereturn atau akan menampilkan view yang kita inginkan. Nah, sedangkan untuk root yang baru ini, karena kita akan tujukan ke controller terlebih dahulu, maka penulisan rootnya itu adalah seperti ini, yaitu diawali dengan menuliskan nama rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini baru diikutin penulisan nama controllernya, di mana di sini nama kontrolnya adalah CRUD controller. Lalu selebihnya perintah yang akan dieksekusi pada CRUD controller itu adalah akan mengeksekusi perintah-perintah yang akan dituliskan pada function index. Oke, untuk root yang kedua pun itu adalah sama. Yang membedakan itu adalah di sini nama rootnya. Kenapa berbeda? Karena nanti pada kelas controller itu terdapat satu function lagi, yaitu namanya adalah function tambah, di mana nanti akan function tambah ini akan memiliki perintah yang berbeda dengan function yang dimiliki oleh function index.
Nah, di sini sedangkan untuk root yang terakhir itu sebenarnya sama dengan root yang nomor 2 ini. Yang membedakannya itu adalah di sini pada root ini kita lengkapi dengan nama dari rootnya. Oke, jadi kelebihannya adalah ketika kita akan memanggil root dengan nama _tambah, kita tidak harus menuliskan perintah _tambah, tetapi kita cukup menuliskan nama dari rootnya, yaitu add. Oke, Ibu harap kalian paham penjelasan tentang rootnya. Nah, sekarang kita akan membuat controllernya. Oke, sebagaimana yang telah dituliskan pada root, nama kontrolnya di sini sudah ditentukan. Nama kontrolnya adalah root controller. Sedangkan untuk perintahnya itu adalah cukup lumayan simpel, yaitu kalian hanya cukup menuliskan php artisan make controller, lalu diikutin dengan nama controllernya. Oke, kalau sudah berhasil, nah pas kebetulan di sini adalah controller already access karena sebelumnya sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk mengecek atau untuk membuka controller yang baru saja kita buat, itu kalian berlari pada folder app. Di dalamnya terdapat folder HTTP. Itu controller yang baru saja kalian buat itu berada pada dalam folder controller. Oke, sekarang kita buka. Nah, pas kebetulan di sini sudah dibuka controllernya. Oke, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi pada bagian root, bahwa root controller ini memiliki 2 buah function. Yang satu adalah index, yang satu lagi adalah tambah. Dimana kalau misalnya index di sini adalah nanti akan menampilkan view content yang mana tampilannya adalah seperti ini. Ya, nah ini tampilannya adalah seperti ini. Oke, lalu untuk function yang kedua itu akan mereturn view tambah, dimana untuk view tambah tampilannya adalah seperti ini. Oke, nih tampilannya adalah seperti ini. Nah, setelah kita membuat controller, lalu kita membuat function pada controllernya, kita akan menuliskan perintah pada view yang nanti akan menghubungkan halaman utama kita ke halaman tambah datanya. Oke, nah untuk supaya bisa terkoneksi seperti itu, kita perlu menuliskan atau perlu menambahkan nama rootnya pada elemen link yang kita pakai pada view content di sini. Nah, di sini pada bagian href-nya, pas kebetulan kita menggunakan elemen A yang memiliki atribut href untuk bisa loncat ke halaman yang lainnya. Nah, di sini href-nya kita berikan nilai root, lalu parameter di dalam rootnya kita isi dengan add, di mana add ini adalah merupakan nama dari root yang nanti akan menjalankan function tambah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat model. Untuk membuat model, pada terminal kamu tuliskan php artisan make.2 model. Terus di sini kita lengkapi dengan migrasinya. Oke, dimana untuk migrasi ini adalah merupakan fasilitas dari Laravel untuk membuat tabel beserta struktur-strukturnya. Oke. Kalau misalnya perintahnya sudah kalian tuliskan, kalian cukup tekan enter. Maka kalau misalnya perintahnya sudah berhasil, kalian bisa langsung membuka
model tersebut, yaitu pada folder app. Di sini kalian bisa langsung menemukan nama atau file modelnya. Kita coba buka. Nah, untuk tampilannya itu adalah seperti ini. Oke, karena untuk saat ini kita tidak akan melakukan manipulasi data pada database, kita tinggalkan terlebih dahulu modelnya. Kita beralih ke hasil migrasinya, di mana untuk migrasinya itu berada pada folder database. Di sini terdapat sebuah folder yang namanya migration. Oke, karena tadi untuk pembuatan migrasinya itu berbarengan dengan nama model, berarti untuk nama migrasinya adalah sama dengan nama modelnya. Cuman di sini untuk nama migrasinya atau nama tabelnya itu tambahkan akhiran S, yang akhirnya nama tabelnya atau nama migrasinya adalah Bukus. Oke, sekarang kita buka file hasil migrasinya. Nah, di sini ketika file migrasi itu dibuka untuk pertama kalinya, sebenarnya untuk perintah yang disediakan adalah hanya ini aja. Disediakan itu adalah kolom untuk ID beserta kolom untuk time span-nya. Nah, di sini Ibu sudah melengkapinya dengan beberapa kolom yang dibutuhkan pada tabel yang kita buat. Untuk kolomnya di sini ada judul, seri, sinopsis, batas usia, penerbit, dan genre. Sedangkan untuk settingan yang lainnya bisa kalian lihat. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai menuliskan struktur yang akan dipakai pada tabel Bukus, itu adalah kalian harus menjalankan satu perintah yang akan mengeksekusi perintah ini semuanya, yaitu dengan cara php artisan migrate. Nah, di sini nothing to migrate karena migrasinya itu adalah sudah dieksekusi, sehingga di sini keterangannya nothing to migrate. Sekarang kita cek aja pada Laragonnya apakah tabelnya sudah berhasil dibuat atau belum. Oke, kita ke database-nya. Nah, di sini ketika diklik 2 kali, nama database-nya sudah otomatis dibuatkan nama tabelnya yaitu Bukus. Sedangkan untuk strukturnya kita lihat, nah ini adalah merupakan struktur-struktur tabel yang barusan kita eksekusi menggunakan migrate. Oke, untuk pembuatan tabel beserta strukturnya sudah berhasil. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana mengisi tabel-tabel tersebut dengan data-data yang bersesuaian dengan tabel yang baru saja kita buat. Oke, nah untuk mengisi tabel Bukus itu, kita bisa langsung menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Laravel melaksanakan pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.